Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Usria. Saya mengajar fikih di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Negara Bali. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B1 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan tema kurban dan akikah di kelas 10 semester 2 dengan menggunakan modal pembelajaran problem based learning. Bagaimana hasil videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak? Alhamdulillah. Semoga berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat sampai nanti pembelajaran kita berakhir. Ya. Ibu tanya dulu, kalian sudah sarapan belum? Nanti kalau yang belum, nanti persiapkan nasinya. Sekarang kita fokus dulu untuk pembelajaran. Ya, karena masih pagi berarti kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Iqbal. Silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kalian baca tadi dapat bermanfaat dan kalian dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita Ibu absen dulu. Ya, sekarang absen dulu. Nanti namanya yang Ibu sebut terang. Ya. Hamid, Suci, Maulana Saputra, Bella Sapitri, Ahmad Nasegab, Fahrizal Anam, Ahmad Andrian Maulidin, Rizky. Oh, ini Amas nggak datang ya, nggak hadir. Kenapa? Sakit? Ya, apa? Kalau sakit, jangan yang sakit diberikan kesembuhan. Kalau yang tidak masuk karena alfa tidak ada keterangan, Ibu harap besok dia bisa segera masuk. Terus Fahiratun Nisa, Linda Novianti, Ahmad Firdaus, Siti Safira Aulia, Silvi Dewi. Ya, sudah. Berarti di sini ada satu yang tidak hadir. Mana sakit? Semoga diberi kesembuhan yang cepat, yang bisa besok masuk sekolah. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan bagaimana hukum pelaksanaan kurban dan akikah. Oh iya, tapi sebelumnya Ibu akan bertanya dulu kepada kalian sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Masih ingat nggak materi minggu kemarin?
Masjidil Haram dan Mekah. Namun berbeda dalam waktu, kewajiban, dan rangkaian ritualnya. Umroh sering disebut sebagai haji kecil karena ritualnya lebih ringkas dan bisa dilakukan kapan saja sepanjang waktu, sepanjang tahun, tidak terbatas pada bulan Zulhijjah seperti haji. Oke, makasih. Tepuk tangan. Kita mengingat materi yang Nah, sekarang kita menginjak ke materi yang selanjutnya hari ini, yaitu mengenai kurban dan akikah. Ibu berharap kalian dapat mempraktekkan cara pelaksanaan kurban dan akikah, dan Ibu mengharap kalian dapat menjelaskan hikmah dan kurban dan akikah dengan baik dan benar. Nah, sebelum pembelajaran kurban dan akikah kita jelaskan sebaik-baik kita lihat dulu video yang di depan mengenai sejarah dan kurban. Ketaatan kepada Allah harus di atas segalanya. Ya, jadi ketaatan kita itu kepada Allah itu lebih besar daripada ketaatan kita kepada manusia. Seperti halnya tadi Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya, walaupun anaknya cuma satu-satunya, sayangan lagi, udah ganteng, soleh, ya, patuh kepada orang tua. Nah, kalau kita sendiri sebagai seorang manusia biasa ini, kalau mau melebihi dari Nabi Ibrahim kan tidak. Tapi kita aja sebagai manusia biasa bisa nggak meniru apa ya dicontohkan Nabi Ibrahim? Kalau disuruh menyembelih, misalkan menyembelih saudaranya, menyembelih anaknya, sanggup nggak kita seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim? Nah, tidak mungkin. Tapi zaman sekarang bukan hanya berkurban harus menyembelih anaknya aja, tapi banyak juga pengorbanan kita atau kecintaan kita kepada Allah selain itu, selain contoh yang dicontohkan sama Nabi Ibrahim. Contohnya misalkan kayak gimana itu ketaatan kita kepada Allah? Sholat lima waktu itu yang tepat, ya, tepat waktunya, terus patuh kepada orang tuanya, disuruh beli lombok misalkan, disuruh beli beras misalkan, jangan ngomong bentar, jangan ngomong tidak, tapi harus dilaksanakan. Itu juga termasuk ketaatan kepada orang tuanya. Tapi di sini Nabi Ibrahim itu mencontohkan bahwa taatnya kita kepada manusia lebih taat lagi kita kepada Allah. Oke, berarti apa yang telah disampaikan yang Ibu tayangkan tadi sudah kalian pahami. Jadi kalian sudah mengetahui apa itu sejarah tentang kurban. Nah, sekarang kita
memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi, sekarang Ibu bikin kelompok diskusi. Ya, jadikan 3 kelompok diskusi. Ayo, Eva, Bella, Uci, ya, Boni, kelompok perempuan ini jadi 1. Terus yang lakinya dibagi 3 kelompok, bikin lingkaran. Terserah kalian mau bikin lingkaran tadi atau hadap. Ini yang di depan menghadap ke temannya yang satunya. Ayo, disusun kalian bikin Ibu berikan gambaran, nanti kalian kerjakan di soalnya nanti Ibu berikan ya balik. Nanti kalian diskusikan dulu materi yang dibutuhkan. Nanti kalian bisa cari LKS yang dibutuhkan paket, yang akan jadi juga paket bisa juga. Nanti hasil diskusi kalian membuat jawaban nanti ya satu kelompok satu aja. Ayo ditulis. Soalnya satu aja. Kalian tulis di lembar. Kalian cari di sini. Atau di media sosial bisa digunakan. Sudah siap semua? Siap. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan 3 orang aja. Ayo Pak, Bella bisa. Ayo, Suci aja. Ayo. Nanti yang bacain 1 nanti punya salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kurban dan akikah. Dalam Islam, banyak kurban dan akikah adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, namun keduanya memiliki konteks dan waktu yang berbeda. Ya, kerja? Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang didahulukan adalah jika kamu memiliki anak yang belum melakukan akikah, maka prioritas pertama adalah melakukan akikah sebagai tanda syukur atas kelahiran anak. Kurban, jika kamu sudah melakukan akikah dan memiliki kemampuan memasukkan kurban, maka kurban bisa dilakukan sebagai bentuk ibadah dan berbagi kepada yang dibutuhkan. Jadi dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, adik kami dari kelompok 3. Akikah dalam penyembelihan hewan untuk merayakan kelahiran seorang bayi.
dan kita dapat berbuat kapan saja setelah kelahiran bayi, namun dianjurkan pada hari tersebut. Sedangkan kurban adalah pembelian hewan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kurban yang hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Sekian, terima kasih. Ini ada soal, kalian kerjakan masing-masing. Masing-masing kalian kerjakan. Siapa yang belum dapat soal? Silakan kalian kerjakan di lembar soal. Akan dikerjakan semampu kalian. Ya, bagaimana pemahaman kalian mengenai tentang kurban yang hakikat tadi. Dan belum ada yang kesulitan? Aku kasih 5 menit lagi. Ya, kasih 5 menit lagi untuk menjawab soal yang Ibu kasih. Untuk mengetahui seberapa pengetahuan yang kalian sudah ketahui dari materi yang tadi kita pelajari. Ya, ya. Silakan.
Nah, sekarang kita akan menguji kemampuan kalian dengan refleksi. Nanti Ibu kasih pertanyaan, kalian jawab bersama-sama yang tepat ya. Ya. Soal pertama, apa makna pengorbanan dalam ibadah kurban bagi kehidupan kita sehari-hari? Makna pengorbanan ya, makna pengorbanan dalam mengajarkan kita untuk melepas sesuatu yang berharga demi kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah. Oke, sekarang. Pertanyaannya soal nomor 2, perhatikan. Mengapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya? Dan apa pesan yang bisa kita ambil? Apa hikmah sosial dari pelaksanaan kurban di masyarakat? Hikmah sosial Nah, terima kasih karena kalian sudah hebat, sudah bisa menjawab apa yang telah Ibu berikan, telah paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan, dan kalian bisa mendiskusikan apa yang tadi telah disampaikan atau tadi yang disampaikan. Ya, sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil dari apa yang kita pelajari semua. Yang pertama yaitu mengenai kurban. Kurban itu adalah ibadah penyembelihan hewan pada hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah kurban. Terus akikah itu adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk rasa syukur atas kehadiran anak yang baru lahir di keluarga. Yang ketiga, kedua ibadah ini memiliki syarat, waktu dan tata cara yang diatur dalam syariat Islam. Ya, yang keempat, dalam kehidupan sosial, keduanya memperkuat kepedulian dan solidaritas antar sesama muslim. Dan yang terakhir yaitu hikmah dari kurban yang kita dapatkan yaitu saling mengasihi di antara sesama muslim. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi besok. Ya, kalian persiapkan materi untuk besok minggu depan. Ya, minggu depan di hari yang sama, hari Kamis dan di jam yang sama, yaitu mengenai kepemilikan di dalam Islam. Ya, kepemilikan di dalam Islam. Apa materi besok? Kepemilikan di dalam Islam. Sekarang kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo dipimpin berdoa. Doa mulai. Siap kan? Lihat dulu temannya sudah siap apa belum?